Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Asmawati dengan NIM S1S124012. Saya dari kelas genap. Dan pada video kali ini, saya akan mempraktikkan bahasa dasar pemrograman mulai dari home sampai dengan switch, yang dimana di sini saya kode yang saya jalankan itu menggunakan exam dan Visual Studio Code. Nah, di sini exam saya sudah aktif. Terus juga saya sudah membuat file untuk exam untuk menyimpan codingannya. Oke, langsung saja kita ke PHP Home-nya. Oke. Di sini PHP tutorial, yaitu pelajari PHP, yang dimana di sini itu PHP is a server scripting language and a powerful tool for making dynamic and interactive web page. Artinya itu PHP adalah bahasa script, server, dan alat yang ampuh untuk membuat halaman web yang dinamis dan interaktif. Terus, di sini PHP is a widely used free and efficient alternative to competitor source such as Microsoft ASP, di mana itu dia merupakan alternatif yang banyak digunakan, gratis, dan efisien untuk bersaing seperti ASP milik Microsoft. Nah, di sini kita isi learning with PHP Try, yaitu kita di sini belajar mudah dengan PHP Try yang ini. Oke, kita lanjut saja ke contohnya, yaitu di sini ada contoh. Di sini jika ingin cepat, kita tekan shift tanda serut lalu kita enter saja. Nah, di sini sudah ada codingan yang muncul. Lalu kita masukkan Honda ini, lalu echo first PHP script. Jangan lupa tanda serunya. Ya. Echo ini dia adalah yang menampilkan di sini. Echo itu adalah yang menampilkan teks ke browsernya, yang dimana teks yang tadi kita masukkan ini dia akan servernya itu akan masuk ke browsernya. Langsung kita ke yang satu. Nah, di sini eh serv ya di sini teks yang tadi kita masukkan di sini menjadi masuk ke webnya dan menjadi my first PHP script. Nah, oke, lanjut ke berikutnya. Next. Lanjut kita masuk ke PHP intro. Nah, sebelumnya itu what you should already know, apa yang seharusnya sudah Anda ketahui, di mana itu di sini kita sebelum melanjutkan, nah kita itu harus memiliki pemahaman dasar tentang HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, terus di sini tuh what is PHP. Nah, apa itu PHP? Nah, di sini tuh PHP adalah akronim untuk PHP, yaitu Hypertext Preprocessor, dan juga PHP. PHP adalah bahasa script sumber terbuka yang banyak digunakan. Lalu juga di sini ada PHP, yaitu script PHP, di mana itu dia dieksekusi di server. Dan juga di sini ada PHP is free to download and use. Di mana itu PHP ini gratis untuk diunduh dan digunakan. Nah, lanjut di sini ada what is a PHP file, yang dimana apa itu berkas PHP. Nah, di sini dia menjelaskan file PHP itu dapat berisi teks, yaitu HTML, CSS, JavaScript, dan PHP code. Dan juga di sini kode PHP itu dieksekusi di server dan hasilnya dikembalikan ke browser sebagai HTML biasa. Dan juga file PHP itu memiliki ekstensi. Nah, di sini juga webcam PHP view. Nah, apa yang dapat dilakukan PHP? Nah, PHP itu dapat menghasilkan konten halaman yang dinamis, PHP yang dapat membuat, membuka, membaca, menulis, menghapus, serta menutup file di server. Dan juga PHP ini dapat mengumpulkan data formulir, dapat mengirim dan menerima kunci, dan dapat menambah, menghapus, dan mengubah data di database. Dan juga dapat digunakan untuk mengontrol akses pengguna dan menginskripsi data. Oke, contohnya itu sama seperti ini, tapi kita memasukkan hello world. Oke, kita control save. Nah, di sini eh teks yang tadi kita tulis dia akan menampilkan di web. Oke, seperti itu. Oke, kita next saja.
masuk ke bagian PHP installation. Oke, kita masuk ke instalasi PHP, yang dimana di sini itu what do I need, yang dimana apa yang saya butuhkan. Nah, untuk memulai menggunakan PHP, kita tuh dapat di sini find a web host with PHP and MySQL support. Yang dimana kita menggunakan web host dengan dukungan PHP dan MySQL. Yang dimana kita sudah menggunakannya itu MySQL itu exam, dan web host itu web browser bisa menggunakan web Microsoft dan web Chrome. Nah, terus di sini install a web server on your own PC dan install PHP yang dan MySQL. Nah, di mana di sini dia itu install server web di PC kita sendiri, lalu install PHP dan MySQL, yang dimana kita sudah menginstalnya. Lalu terus a web host with PHP support. Nah, di sini gunakan web host dengan dukungan PHP, yang dimana eh, jika server kita telah mengaktifkan dukungan untuk PHP, kita tidak perlu melakukan apapun, dan buat saja beberapa PHP file dan letakkan di direktur web kita, dan server eh, akan secara otomatis menguraikannya untuk kita. Dan kita tidak perlu mengkomplikasi apapun atau menginstal alat tambahan apapun, karena PHP gratis sebagian besar host web itu menawarkan dukungan PHP. Nah, ini cuma seperti tutorialnya saja. Kita langkai saja, kita next. Nah, ini ada contohnya. Di situ ini ada PHP, yang dimana ini ada teks itu. Oke, di sini ada contohnya, yaitu yang dimana teks ini untuk membuat sebuah variabel, yaitu dimana kita membuat variabel itu, misalnya kita memasukkan PHP. Nah, ini tuh seperti judulnya. Dan terus Eko ini dia akan menampilkan teks itu di browser. Dan ini sudah saya jelaskan tadi, yang dimana kita masukkan ini agar bagian variabel yang dimasukkan ini akan terbaca dan akan terbaca oleh web. Contohnya tuh kita ketik ya, txt php. Itu menjadi file txt. Oke, kita Ctrl S, kita save, lalu kita ke webnya untuk melihat. Nah, output yang akan ditampilkan itu seperti ini, I love PHP. Oke, pada bagian ini tuh versi PHP, yang dimana di ini tuh untuk memeriksa versi PHP kita, seperti itu dapat menggunakan PHP version. Seperti gunanya itu untuk menampilkan versi PHP-nya. Oke, kita next aja. Kita next aja berikutnya. Kita lanjut, kita ke PHP syntax, yang dimana syntax ini dapat ditempatkan di mana saja dalam dokumen. Yang dimana itu dia eh, yang dimana dia dimulai dari eh, ini PHP ini tanda kurung tanda tanya PHP dan diakhiri dengan tanda seperti ini. Lalu oke, di sini itu the default file extension for PHP file is .php, yang dimana ekstensi filenya itu defaultnya untuk file PHP itu dia tuh menggunakan PHP, seperti pada file ini. Ketika kita men-save-nya, kita men-save menyimpannya di file tersebut tuh lati1.php agar codingannya itu bahasanya terbaca. Lalu di sini PHP file normally contains HTML, text, and some PHP scripting code. Nah, di sini tuh berkas PHP biasanya itu berisi tag HTML dan beberapa kode script PHP, yang dimana juga below we have an example of a simple PHP file with, yang dimana ada ini tuh dia memiliki contoh file PHP sederhana dengan script PHP yang digunakan fungsi PHP bawaan Echo dan menampilkan teks kalau dilihat di halaman webnya. Ini contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Oke, kita ketik saja. Kita copy aja supaya cepat. Oke, kita kontrol tes.
Nah, pokoknya kalau misalnya ada dua, mesin satu, satu. Hmm. Nah, di sini output yang dikeluarkan itu seperti ini, my first PHP page, dan teksnya itu hello world. Oke, di sini ada PHP case sensitif, yaitu dia sensitivitas huruf besar, kecil, sedang. PHP itu yang dimana dalam PHP itu kata kunci misalnya if else while, kelas fungsi dan fungsi yang ditentukan pengguna tidak apakah huruf besar kecilnya. Yang dimana dalam contoh dua ini ketika pertanyaan itu sama dan contohnya. Nah, echo yang besar sama kecil tuh sama dan tidak akan terjadi error karena ekonya akan tetap yang dimana ekonya itu akan tetap berjalan secara normal tanpa terjadinya error. Contohnya kita coba copy saja. Kita Ctrl C. Contohnya, copy saja. Dan sini. Lalu kita Ctrl S. Save. Nah, hasilnya tetap sama. Output yang dikeluarkan tuh seperti ini. Ini, oke. Nah, contoh di bawah ini tuh seperti pertanyaan pertama yang menampilkan nilai variabel yang menggunakan dollar color dan yang dimana ini hal ini karena yang dimana dollar kolor kecil dan kolor besar dan kolor yang dimana ada besar dan kecilnya itu diperlakukan sebagai tiga variabel yang berbeda. Yang dimana itu pada contoh ini dia itu kolor yang besar dan yang kecil itu tidak sama. Yang dimana kolor yang besar ini itu tidak sama dengan yang kolor kecil. Nah, contohnya itu seperti ini. Kita coba tes codingannya. Kita tes. Nah, yang dimana output yang dihasilkan yang satu saja. Selebihnya yang output yang berasal hanya satu karena selebihnya error. Nah, gimana ketika kita menggunakan kolor yang tidak sama, maka terjadinya tidak sama, maka akan terjadinya error. Kita harus menggunakan salah satu, misalnya ketika kita masukkan huruf besar, semuanya itu harus menggunakan huruf kapital. Jika kita menggunakan huruf kecil, maka semuanya itu harus kecil. Kapan berbeda atau tidak sama, maka akan terjadinya satu error. Oke, next. Oke, di sini ada PHP comments, yaitu komentar PHP yang dimana dalam kode PHP ini adalah baris yang tidak dieksekusi sebagai bagian dari program. Dan tujuannya dia itu hanya dibaca oleh orang yang melihat kode tersebut. Nah, oke, langsung saja ke contohnya. Misal di sini kita hapus saja ini. Oke, misal di sini kita menambahkan kolom. Misal kita pick output output. Nah, pada garis tanda dua garis miring ini itu dia itu merupakan baris tunggal yang dimulai dengan itu dia merupakan baris tunggal, komentar baris tunggal dan tes yang dimana tes apapun antara garis miring ini dan di akhir baris yang akan diabaikan dan tidak dapat dieksekusi. Nah,
Di sini juga dapat menggunakan tanda pagar ini untuk komentar baris tunggal, tetapi dalam tutorial PHP komen ini kita disuruh untuk menggunakan tanda garis miring ini, seperti contoh ini, yang dimana pada garis 2 ini tidak dapat dieksekusi dan bisa dibaca oleh pengguna, tetapi ketika kita save atau run tidak dapat terbaca di web tersebut ketika kita sudah merunnya. Oke, kita next aja. Coba kita lihat dulu. Oke, kita lanjut ke komentar PHP multiline komen. Di mana komentar multiline PHP, di mana dia itu komentar multibaris. Yang komentar multibaris ini dimulai dengan tanda garis miring dan bintang dan diakhiri dengan tanda bintang dan juga garis miring. Di mana teks apapun antara garis miring dan bintang ini dan juga diakhiri dengan bintang dan garis miring ini akan diabaikan. Nah, contohnya itu seperti ini. Sama ya, seperti teks ini. Ketika kita contoh, kita copy aja. Dia terbaca di Visual Studio Code-nya, tapi ketika kita run, dia tidak terbaca oleh web. Tapi ketika dilihat oleh orang, dia terbaca. Ya, lanjut. Di sini ada komentar multibaris untuk mengabaikan kode. Nah, di sini kita dapat menggunakan komentar multibaris untuk mencegah blok kode dieksekusi. Yang dimana contoh ini komentar multibaris itu untuk ini untuk mengabaikan kode. Nah, lanjut saja. Sini ada comment in the middle of the class of the code. Comments in the middle of the code, di mana komentar di tengah kode, yaitu sintak komentar multibaris ini juga dapat digunakan untuk mencegah eksekusi bagian dalam baris kode. Dan di mana contohnya itu sebagai contohnya ini, dan di mana bagian plus 15 ini yang akan diabaikan dalam perhitungan. Kenapa? Karena dia walaupun dia itu terabaikan, jadi dia tidak berhitung, yang dimana yang dihitung tetap 5 yang dijumlahkan dengan variabel ini. Perhitungan ini 5 tambah 5 yang dimana hasilnya itu output yang dikeluarkan itu 10. Oke, kita next. Oke, di sini ada PHP variabel. Dia itu adalah wadah untuk menyimpan informasi. Nah, di sini itu membuat atau mendeklarasi variabel PHP. Di mana dalam PHP ini variabel itu dimulai dengan tanda dolar ini yang diikuti oleh nama variabel. Misal dolar variabel itu sama dengan 5 dan maka dolar variabel sama dengan jumlah. Terus kita kontrol S. Di mana contoh ini variabel 5 dan variabel John ini. Nah, di mana variabel yang dolar variabel ini akan menampung nilai 5 dan variabel dolarnya ini akan menampung nilai John. Nah, lanjut kita ke PHP variabel. Di mana satu variabel itu dapat memiliki nama pendek seperti variabel X dan dolar variabel Y. Dan nama yang lebih deskriptif X, name, total volume. Nah, di sini tuh aturan untuk variabel PHP itu yang dimulai dari dengan tanda dolar ini dan diikuti dengan nama variabel. Terus di sini nama variabel harus dimulai dengan huruf atau karakter garis bawah. Terus nama variabel tidak dapat dimulai dengan angka. Dan nama variabel juga dapat berisi karakter alfanumerik dan garis bawah AX 0 sampai 9
dan juga huruf besar kecilnya. Variabel X dan variabel Y yang merupakan variabel yang berbeda. Terus di sini ada output variable yang dimana pertanyaan PHP itu echo sering digunakan untuk menampilkan data ke layar yang dimana contohnya itu menunjukkan cara mengeluarkan teks dan variabelnya. Nah, di sini output yang dihasilkan seperti ini. Lanjut. Nah, ini contoh selanjutnya itu yang dimana menghasilkan output sama seperti contoh di atas. Kita copy, set, Ctrl S. Sama seperti yang tampilkan seperti contoh yang di atas tadi. Oke, ini contoh yang menghasilkan jumlah dua variabel. Dan contoh, ya, coba kita tes. Kita copy saja, Ctrl C, langsung kita tes di sini. Ctrl S. Dan dimana dia akan menjumlahkan dan output yang dihasilkannya seperti hasilnya yang telah jumlahkan oleh perhitungannya dalam variabel. Oke, next. Oke, di sini ada PHP dalam bahasa diketik longgar. Kita pakai aja. Di sini ada variabel type, yaitu jenis variabel yang dimana hmm, di sini tidak memiliki PHP ini tidak memiliki perintah untuk mendeklarasikan variabel dan tipe data yang bergantung pada nilai variabel. Nah, ini contohnya. Kemudian ada integer dan string. Kita copy, Ctrl S. Terus kita hasil output yang dihasilkan tuh seperti ini. Nah, kenapa? Karena string itu merupakan rangkaian dan integer itu seperti bilangan bulat. Dan float yang dimana itu juga float itu angka atau floating point yang disebut dengan ganda, dan di mana ada boolean, array, objek, bakal, sumber, dan seterusnya seperti itu. Next, di sini ada get the type, yaitu dapatkan tipenya. Nah, untuk mendapatkan tipenya itu, suatu variabel kita gunakan fungsi vardam, yang dimana fungsi vardam ini itu sebagai mengembalikan data dan nilainya. Oke, proses, tes, terus. Nah, output yang dihasilkan itu seperti ini, integer 5, yang dimana seperti yang dibilang, dia itu mengembalikan tipe data dan nilai yang sama. Ini contoh selanjutnya itu vardam, yaitu dikembalikan sama seperti tadi, di mana vardam ini dia akan mengembalikan tipe datanya yang lainnya, di mana ini akan kembali dengan datanya yang sama. Contoh, kita copy. Ini output yang dikeluarkan, dihasilkan. Oke, ini yaitu dia menetapkan string dan variabel, yang dimana satu variabel itu dilakukan dengan nama variabel diikuti dengan tanda yang sama dengan string. Terus di sini yang dimana dia tetapkan beberapa nilai, yang dimana dapat menetapkan nilai yang sama beberapa variabel dalam satu baris. Itu kita next saja. Kita next selanjutnya. Oke, di sini ada PHP variabel scope, yang dimana dia adalah ruang lingkup variabel PHP, yang dimana dalam PHP ini variabel dapat dideklarasikan di mana saja dalam scriptnya. Nah, ruang lingkup variabel adalah bagian script 4 variabel dapat direfleksikan atau digunakan. Di mana PHP ini memiliki cakupan variabel yang berbeda, yaitu lokal, global, dan statis. Jadi mana cakupan global dan lokal ini dideklarasikan di luar fungsi yang memiliki ruang lingkup global dan hanya dapat diakses di luar fungsi. Nah, contohnya itu seperti ini. Ini contoh variabel dengan cakupan global. Kita copy paste saja. Nah, output yang dihasilkan, kenapa di sini itu error? Karena pada
dolar variabel ini eh, global artinya tidak tersedia di luar fungsi, yang dimana dalam MyText itu kita coba akses dolar variabelnya itu, dan dimana variabel itu tidak otomatis bisa diakses di dalam fungsi karena dolar variabel ini belum dideklarasikan di dalam fungsi itu, yang dimana PHP itu akan menghasilkan error, sedangkan echo variable x inside function is dolar variabel ini itu tidak error karena di luar fungsi dolar x, yang dimana dia itu memang ada dan dapat menghasilkan output. Oke, seperti itu. Oke, oke, next yang dimana? Oke, next ini variabel yang dideklarasikan dalam satu fungsi yang memiliki lingkup sosial, lingkup lokal, dan hanya dapat diakses dalam fungsi tersebut. Nah, contohnya itu variabel dengan cakupan lokal. Di sini kita copy paste aja, Ctrl C, terus kita nah, sebelum itu sama yang seperti saya jelaskan tadi. Sama seperti saya jelaskan tadi bahwa variabel ini itu error karena jelasan tadi bahwa jika luar variabel ini itu adalah variabel global yang hanya tersedia di luar fungsi, selebihnya itu eh tidak error karena memang terdapat pada fungsi. Nah, lanjut ke materi selanjutnya. Ini sama, kita next aja. Sini. Oke, ini variabel yang dideklarasikan dalam suatu fungsi yang memiliki lingkup lokal dan hanya dapat diakses dalam fungsi tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Sama seperti yang tadi. Lanjut, ini ada PHP the global keyword, yaitu yang dimana dia itu adalah PHP kata kunci global, yang dimana kata global ini kunci digunakan untuk mengakses variabel global dari dalam suatu fungsi, yang dimana untuk melakukan ini digunakan kata global kunci sebelum variabel di dalam fungsi. Nah, kita copy paste deh. Kita Ctrl S. Terus, ya, kita lanjut saja, di mana ini tuh menyimpan semua variabel global dalam sebuah array yang disebut area ini menyimpan nama variabel dan dapat diakses dari dalam fungsi dan dapat digunakan untuk memperbarui variabel global secara langsung. Nah, itu pada kode yang digunakan seperti ini. Nah, contoh di atas itu dapat tulis ulang juga seperti ini. Nah, kita lanjut saja ke PHP the static keyword. Itu PHP yaitu PHP kata kunci statis, yang dimana biasanya ketika suatu fungsi selesai sudah dieksekusi, ya semua variabelnya itu dihapus, dan terkadang kita ingin variabel lokalnya itu tidak dihapus, kita membutuhkan untuk pekerjaan selanjutnya. Nah, di mana kita melakukan ini dengan menggunakan statis kata kunci saat Anda pertama kali mendeklarasikan variabel.
Oke, sorry, laptop saya ribet. Tunggu. Nah, contohnya tuh seperti ini. Yang dimana setiap kali fungsi tersebut dipanggil, variabel itu akan tetap berisi informasi yang dikandungnya dari terakhir kali fungsi tersebut dipanggil. Oke, kita next aja selanjutnya. Oke, di sini ada PHP Echo and Print Style Assessment. Yaitu dia ada dua cara untuk menampilkan data ke layar, yaitu echo dan print. Nah, pertanyaannya, PHP echo dan print itu keduanya digunakan untuk menampilkan data ke layar, yang dimana echo itu tidak memiliki nilai kembali, sedangkan memiliki nilai kembali satu, sehingga dapat digunakan dalam ekspresi print. Lalu echo juga dapat mengambil beberapa parameter, sementara print itu dapat mengambil satu argumen. Terus, echo ini sedikit lebih cepat dari print. Nah, the PHP echo statement yang dimana pertanyaan tersebut echo dapat digunakan dengan atau tanda kurung seperti echo or echo. Nah, contohnya seperti ini. Echo, hello, send us, echo, hello. Output yang dihasilkan akan seperti itu. Sorry. Lanjut. Nah, di sini ada display text yang dimana menunjukkan cara mengeluarkan dengan perintah yang diperhatikan bahwa teks itu dapat berisi markup HTML. Di mana echo ini akan memerintahkan, di mana kita akan menulis teks dan dia akan memerintahkan hasil output dalam web ini. Save, maka output yang diperintahkan akan seperti ini hasil outputnya. PHP is found hello world I'm about to learn PHP. This string was made with multiple parameters. Oke, lanjut ke variabel tampilan yang dimana contohnya itu menunjukkan cara mengeluarkan teks dan variabel dengan pertanyaan echo, di mana contohnya seperti ini. Kita salin, kontrol F, kontrol S, sorry, kontrol S. Nah ya, salin, maaf, typo. Yes. Nah, output yang dihasilkan seperti ini. Oke, ini ada menggunakan tanda kutip tunggal, yang dimana string itu diapit oleh tanda kutip, tetapi ada perbedaan kutip ganda dalam PHP. Nah, saat digunakan itu, tanda kutip ganda ini variabel dapat disisipkan ke string seperti pada contoh di atas. Oke. Kita masuk ke PHP data type. PHP data type ini itu variabel dapat menyimpan data dengan tipe yang berbeda. Nah, tipe data berbeda ini dapat melakukan hal yang berbeda juga, seperti ini. String, integer, float, boolean, array, object, null, dan resource. Nah, kita dapat kita bisa mendapatkan tipe data objek apapun dengan menggunakan fungsi tersebut. Nah, contohnya itu seperti ini. Di mana fungsi ini var_dump itu mengembalikan tipe data dan juga nilainya. Lanjut, ini adalah PHP string, adalah serangkaian karakter seperti hello world, di mana ini berupa teks apapun yang diapit tanda kutip yang bisa menggunakan tanda kutip tunggal dan ganda, sama seperti tadi. Lalu lanjut, ini PHP integer, yang dimana ini bilangan bulat. Tipe data integer ini adalah angka non desimal antara
2147, 648, dan 2147, 443, 647. Nah, aturan untuk bilangan bulatnya itu di mana satu bilangan bulat ini harus memiliki setidaknya satu digit saja, dan bilangan bulat tidak boleh memiliki titik desimal, dan juga bulat bisa positif atau negatif, dan ditentukan dalam notasi desimal, basis 10, hexadesimal, basis 16, 8, 2, dan 2. Nah, contoh berikut ini adalah pola variabel adalah bilangan bulat dan variabel fungsi itu mengembalikan tipe data nilai, di mana ketika kita masukkan codingannya ini ke Visual Studio Code, maka hasil yang output yang dikeluarkan sama kembali seperti nilainya yang dalam codingan, karena fungsinya itu tadi yang saya jelaskan itu mengembalikan tipe data dan nilainya. Nah, lanjut, ini ada PHP float, yaitu bilangan titik mengambang, adalah angka dengan titik desimal atau angka dalam bentuk eksponensial, dan contohnya itu menggunakan eh ini variabel yang menggunakan float fungsi, yang dimana fungsi itu mengambilkan tipe data dan nilainya sama seperti di atas. Terus di sini ada PHP boolean, yaitu dia mewakili dua kemungkinan keadaan benar atau salah, yang dimana output yang dihasilkan. Misalnya kita masukkan contoh eh dari nah, ini seperti itu. Oke, lanjut. PHP array itu menyimpan beberapa nilai dalam suatu variabel tunggal, adalah di mana fungsi itu mengembalikan tipe data dan nilai sama seperti, di mana contohnya itu adalah sebuah array, dan fungsi itu akan mengembalikan tipe data dan nilainya. Contoh misalnya seperti ini, yang di mana array ini menampilkan eh, eh, merek mobil yang, dan berapa, dia menampilkan merek mobil tadi yang kita masukkan, itu mereknya itu Volvo, BMW, dan Toyota. Terus Perdam ini yang dimana dia akan melihat nilai nilai yang variabel mobil tadi yang dimasukkan. Oke, lanjut ke PHP objek. Objeknya itu adalah dua sebut pemrograman orientasi objek, yang dimana pola objek ini merupakan contoh kelas. Nah, langsung saja di sini itu eh mana ada memiliki kelas bernama car, yang dimana dapat memiliki properti seperti model, warna, dan lain-lain. Kita dapat mendefinisikan variabel sampai model dan color, dan seterusnya itu dapat mengatur nilai properti ini. Nah, ketika objek ketika objek individual ini yang bermerek mobil Volvo, BMW, dan lain-lain ini dibuat, mereka mewarisi semua properti dan perilaku dari kelas, tetapi setiap objek akan memiliki nilai yang berbeda untuk properti. Jika membuat satu fungsi, PHP kan secara otomatis memanggil fungsi ini saat Anda membuat objek dari suatu kelas. Itu construction, construction misal. Nah, seperti dijelaskan tadi, maka dia akan menampilkan color. Colornya itu yaitu red, modelnya yang model dikeluarkan Volvo. Yang saya jelaskan sebelumnya. Oke, next. Sini adalah di PHP null value, PHP null value, yang dimana tipe data khusus yang hanya dapat memiliki satu nilai saja. Dan dimana dengan tipe data null ini, variabel hanya memiliki nilai ditetapkan padanya. Variabel
Jika suatu variabel dibuat tanpa nilai, maka variabel tersebut secara otomatis diberi nilai 0. Nah, variabel yang dapat dikosongkan dengan menetapkan nilainya ke 0. Contohnya seperti ini. Oke, nilainya seperti ini yang seperti yang saya jelaskan tadi. Jika variabel diberi atau jika suatu variabel dibuat tanpa suatu nilai, misalnya kan sini dimasukkan huruf, nah maka dia akan outputnya dihasilkan itu 0. Jika kita memasukkan angka atau nilai, maka dia tidak akan outputnya dihasilkan itu tidak akan 0. Oke, lanjut. Sini ada change data type, itu kita menetapkan nilai integer pada suatu variabel. Yang dimana jika kita menetapkan string ke variabel yang sama, tipenya akan berubah menjadi string. Inilah output yang dihasilkan. Seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, next. Kita saja. Di sini ada string PHP, yaitu dalam PHP diapit oleh tanda kutip ganda atau tanda kutip tunggal. Dan di mana yang dimana echo yang awalannya itu diawali dengan tanda kutip ganda 2, dan echo yang ketiga itu diawali dengan tanda kutip tunggal. Contohnya itu seperti ini, yang dimana literal sering yang dikutip ganda melakukan operasi untuk karakter khusus. Seperti ini contohnya. Ya, output yang dihasilkan itu seperti itu. Nah, nah, dan sebaliknya pun string yang dikutip tunggal itu tidak melakukan tindakan tersebut, dia hanya mengembalikan string seperti yang ditulis dengan nama dalam variabel. Nah, contohnya itu seperti literal string yang dikutip tunggal itu seperti ini. Contoh yang saya jelaskan tadi, bahwa tanda kutip tunggal itu dia mengembalikan string sebagaimana adanya. Lanjut, di sini ada string lain, yaitu fungsi PHP lain yang mengembalikan panjang suatu string. Contohnya dia mengembalikan panjang string seperti hello world. Nah, di sini ada jumlah kata yang dimana dia tuh menghitung jumlah kata dalam satu string. Lanjut, di sini mencari teks dalam string. Oke, kita langsung saja next berikutnya. Oke, lanjut kita ke PHP numbers, yaitu pada bab ini dia membahas lebih dalam mengenai bilangan bulat atau bilangan float dan rangkaian angka. Di mana angka PHP ini ada 3 tipe utama dalam PHP, yaitu integer, float, dan number string. Terus selain itu PHP memiliki 2 tipe data lagi yang digunakan untuk angka, yaitu infinity dan AN. Itu yang disebut dengan NaN. Lanjut, selain itu PHP itu memiliki 2 tipe data lagi yang digunakan untuk angka. Sorry, typo. Oke, next selanjutnya itu variabel bertipe numerik dibuat saat Anda menetapkan nilai padanya. Di mana contohnya itu ini seperti ini. Aku copy aja. Kita lanjut. Nah, ini satu S. Nah, kemudian hasilnya. Coba saya oh,
Ya, untuk memverifikasi jenis objek apapun di PHP gunakan sifat dam. Jadi kita disuruh menggunakan sifat dam. Contohnya itu seperti itu. Lanjut ke PHP integer. Integer. Dan di mana ya gunakan untuk memeriksa apakah tipe variabel ada integer dan di mana dia terdapat bilangan bulat. Seperti sebelumnya saya jelaskan. Nah, PHP float, PHP init. Lanjut kita langsung ke PHP infinity yang tidak terbatas. Itu dia memeriksa apakah suatu nilai itu terbatas atau tidak. Dan di mana fungsinya itu dia memeriksa apakah nilai itu eh ya terbatas atau tidak. Nah, contohnya itu seperti ini. Nah, nah, contohnya itu seperti ini. Ya, sama seperti yang. Nah, jika suatu nilai bersifat terbatas, ya, yang dimana dalam rentang yang disimpan itu float PHP pada prompt ini. Yang dimana jika kita uh, run tadi bersifat true, yang dimana dia itu terbatas. Lanjut ke PHP NaN. Yang dimana itu NaN itu singkatan dari not a number, bukan angka. Yang dimana digunakan untuk operasi matematika yang mustahil. Nah, itu digunakan untuk memeriksa apakah suatu nilai bukan angka. Nah, contohnya itu seperti ini, yang dimana terdapat hitungan yang tidak valid akan mengembalikan non nilainya. Oke, buatan. Berarti nilai yang masukkan itu tidak valid. Oke. Di sini ada PP numerical strings yang dimana itu digunakan untuk memeriksa apakah suatu variabel berupa angka atau string numerik. Nah, contohnya itu periksa apakah variabelnya numerik, bersifat numerik. Fungsinya dia itu di sini eh, untuk mengembalikan nilai true jika variabelnya berupa angka dan dia akan string numerik dan false jika tidak. Hasilnya tuh true true dan false yang dimana eh, variabelnya itu ada yang berupa angka dan string numerik, berupa angka dan string numerik. Oke, lanjut ke PHP casting string and float integers, yang dimana dia perlu mengubah nilai numerik menjadi tipe data lain, di mana fungsinya itu digunakan untuk mengkonversi suatu nilai menjadi bilangan bulat. Contohnya itu seperti ini. Nah, proses hasilnya output yang dihasilkan seperti itu. Oke, next selanjutnya. Next saja. Sini ada PHP casting, tapi di sini ada PHP casting, yang dimana itu dia perlu mengubah suatu variabel dari suatu tipe data ke tipe data lain. Dan terkadang kita ingin variabel tersebut memiliki tipe data tertentu, yang dimana hal ini dapat dilakukan dengan di sini ada change data type itu eh, yang dapat dilakukan yang pertanyaan berikut seperti dia mau dikonversi ke tipe data string, yang dimana juga dikonversi ke tipe data integer, terus dikonversi ke data tipe data float, dan mengkonversi data boolean, mengkonversi ke tipe data array, dan mengkonversi ke tipe data objek, dan mengkonversi juga ke data luar. Sini ada custom string yang dimana dia itu untuk mentransmisikan ke string, yang dimana digunakan string. Yang dihasilkan itu seperti ini. Dan saya jelaskan contohnya. Lanjut di sini ada case to integer, di mana dia itu mengubah ke bilangan bulat jadi gunakan int.
Soalnya di sini ada cast to float, itu digunakan untuk cast to float itu digunakan untuk float atau pernyataan, di mana hasilnya itu seperti apa yang dihasilkan seperti ini. Lanjut, cast boolean, di mana dia melakukan cast boolean itu. Nah, output itu akan berubah bold, dan di mana apakah dia benar atau ada salah seperti itu. Sini atau to array, yang di mana sebenarnya dia itu mengkonversikan ke array, sebagian besar tipe data dikonversi ke array itu terindeks dengan satu elemen. Lanjut, di sini ada case objek, di mana itu saat mengkonversi menjadi objek dan menjadi objek, sebagian besar tipe data dikonversi menjadi objek dan satu properti yang bernama skala, dan nilainya itu terikat. Nilai nol itu diubah menjadi objek kosong, dan indeks dikonversi menjadi objek dengan nomor indeks eh sebagai nama properti dan nilai sebagai nilai properti. Contohnya seperti ini. Pas nol juga contohnya seperti itu. Oke, kita next aja. Oke, next is kedua. Ini ada PHP match. Oke, di sini ada PHP match function, di mana dia itu serangkaian fungsi matematika yang memungkinkan Anda melakukan tugas matematika pada angka. Contohnya fungsi PHP ini, di mana dia mengembalikan nilai P, terus PHP min dan max function, di mana eh, gunakan untuk menemukan nilai terendah dan tertinggi dalam daftar argumen max itu. Yang hasil hasilkan seperti itu. Dan lanjut, sini ada fungsi PHP ABS, di mana dia mengembalikan nilai absolut itu positif pada satu angka. Lanjut, sini ada PHP SQR function, sudah mengembalikan angka akurat satu angka. Terus di sini ada PHP round function, dia membulatkan angka floating point ke bilangan bulat terdekatnya. Lanjut, di sini ada random numbers, dan di mana dia akan menghasilkan angka acak. Contohnya itu seperti itu. Lanjut ke PHP Oke, lanjut kita ke PHP kontes, yang dimana dia itu mirip dengan variabel kecuali bahwa setelah didefinisikan konstanta itu tersebut tidak dapat diubah atau tidak dapat didefinisikan lagi. Jadi mana PHP constants ini adalah pengenal atau nama suatu nilai sederhana. Nilai ini tidak dapat diubah selama script. Ya, langsung saja. Di sini dia membuat konstanta PHP, di mana itu digunakan fungsi define atau sintak, di mana nama ini akan menentukan nama konstanta dan nilai itu akan menentukan nilai konstantanya. Contohnya seperti ini. Maka output hasil yang dikeluarkan itu seperti ini. Welcome to school.i.com. Ini ada PHP Const Keyword, di mana dia itu membuat konstanta dengan menggunakan kata kunci. Terus contohnya tuh seperti ini. Di mana dia tuh peka terhadap perbedaan kecil dengan kata kunci const. Di sini contohnya. Apa Nah, sorry.
Nah, output yang dihasilkan tuh seperti ini. Oke, di sini ada PHP constanta array seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Terus di sini ada konstanta global yang dimana itu digunakan di seluruh script. Contohnya itu dia menggunakan konstanta di dalam satu fungsi meskipun konstanta tersebut didefinisikan di luar fungsi. Oke, kita next aja selanjutnya. Kita lanjut ke PHP Magis. Oke, kita lanjut ke PHP Magis Constant, di mana PHP Progress Constant ini adalah yang tertetapkan sebuah nilainya itu tergantung nilai digunakan, yang juga disebut dengan konstanta ajaib. Nah, ini konstanta ajaib yang dideskripsikan dan contohnya teman-teman dapat melihatnya sendiri. Seperti ini deskripsi. Oke, kita lihat selanjutnya. Di sini ada PHP operator, di mana itu digunakan untuk operasi pada variabel nilai seperti arithmetic operator, resistance, dan lain-lain seterusnya. Nah, operator aritmatika PHP itu digunakan dari nilai numerik untuk melakukan operasi aritmatika umum seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan lain-lainnya. Seperti contoh pada tabel tersebut ini. Juga ada PHP assessment, atau penolak assessment. Contohnya itu seperti variabel-variabel pada tabel ini. Ada conversion, PHP increment, PHP local operator, PHP string operator, PHP operator, dan seterusnya. Teman-teman dapat melihat contohnya pada tabel kecil. Oke, next kita ke PHP if status, di mana dia ini digunakan untuk melakukan tindakan berbeda berdasarkan kondisi yang berbeda. Jadi mana dia itu seringkali ketika kita menulis kode, kita ingin melakukan tindakan berbeda untuk kondisi yang berbeda. Yang dimana kita menggunakan pertanyaan kondisional dalam kode untuk melakukan sesuatu ini. Yang dimana dalam PHP kita memiliki pertanyaan kondisional seperti berikut. Yang dimana if itu pernyataan, if else itu yang dimana itu mengeksekusi beberapa kode jika salah satu kondisinya itu benar. Terus if else itu mengeksekusi beberapa kode jika satu kondisi benar atau kondisi itu salah. Dan if else ini itu dia mengeksekusi kode yang berbeda untuk lebih dari dua kode, dan switch itu yang memilih salah satu dari banyak blok kode yang akan dieksekusi. Oke, lanjut. Di sini ada kita lanjut saja. Di sini ada pertanyaan di mana itu mengeksekusi beberapa kode jika satu kodenya benar. Nah, contohnya itu seperti ini. Ini outputnya. Efek good day seperti yang saya jelaskan tadi. Output yang hasilkan seperti itu. Dan contoh kedua ini dia itu sama seperti yang di atas. Kita next saja selanjutnya. Ya Allah, banyaknya. Bisa lihat sih saja deh langsung. Capek. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Ini PHP switch statement yang dimana itu digunakan untuk melakukan tindakan berbeda berdasarkan kondisi yang berbeda. Yang dimana the PHP switch statement ini itu dia untuk memilih satu dari banyak kode yang akan dieksekusi. Sintaksnya itu seperti ini. Teman-teman bisa melihatnya. Lalu cara kerjanya itu ekspresinya itu dievaluasi sekali, lalu nilainya itu diekspresi dibanding dengan nilai setiap kasus. Dan jika ada kecocokan, blok kode terkait akan dieksekusi. Dan kata break ini kunci keluar dari blok stapler dan juga blok default kode dieksekusi jika tidak ada kecocokan. Nah, contohnya itu seperti ini.
Oke, lalu kita eh, nah, di mana output yang dihasilkan tuh seperti ini. Your favorite color is red. Oke, selanjutnya di sini eh, the PHP break keyword yang dimana itu kata kunci default PHP di mana dia menentukan kode yang akan dijalankan jika tidak ada kecocokan huruf besar atau kecilnya. Nah, contohnya itu jika ada kasus yang cocok, blok dieksekusi seperti ini, default. Contohnya seperti ini. Di mana, di mana pada setiap output yang dihasilkan itu sama, eh seperti contoh yang pertama. Oke, lanjut dan ada PHP default. Di sini ada command code box yang dimana dia itu menggunakan blok kode yang sama. Anda dapat menentukan function di mana contohnya itu lebih dari satu kasus untuk blok kode itu seperti ini. Jika kita run, maka hasil yang dihasilkan itu seperti Windows Fill Solo. Nah, oke mungkin itu saja. Oke mungkin itu saja praktik yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.